Misian Parhaladu HKBP Badung Timur Pasahaton. Shalom matuhita saluhuna. Shalom. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu akan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan dan benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sayur ras madu
Dengarlah hukum Tuhan yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang di bumi, atau yang ada di dalam di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Amsal pasal 1 dari ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-33. Kita membacanya secara responsoria. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Leleng
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom ma dihita saluhutna. Pakai kami matiki satokin songon panorangion ni watata di minggon rot tuari ro. Minggu ke-15 setelah Trinitatis ke Tritunggalan Allah manang hasituluod sa dari bata. Topik marhabisuhon di bagasan Yesus, berhikmat dalam Yesus. Poin 1-2, ibadah minggu. Setelah adanya peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM per 6 September 2021 untuk atau perihal peribadatan, maka dengan itu melalui sermon perhalado Senin tanggal 6 September 2021 telah menyikapi hal itu dan memutuskan bahwa kebaktian kita mulai minggu ini sudah dapat dilaksanakan di gereja dengan protokol kesehatan atas ketentuan sebagai berikut. Butir 1 sampai 10 boleh kita baca masing-masing. Poin 1-3, Tona manang pesan rapat pendeta HKBP Distrik 18 Jabot Tendingge. Puji Tuhan telah berjalan dengan baik. Rapat pendeta HKBP Distrik 18 Jabot Tendingge bertempat di HKBP Resort Tasikmalaya dari hari Selasa tanggal 7 September sampai dengan hari Kamis tanggal 9 September 2021. Untuk itu setelah warta ini akan dibacakan tona mana pesan dari rapat tersebut. 1.4 Peneguhan Sidi secara dalam kurung secara khusus. Hari ini Minggu tanggal 12 September 2021 di kebaktian pukul 15.30 WIB dilaksanakan peneguhan sidi khusus bagi 4 orang, yaitu 3 laki-laki dan 1 perempuan. Poin 15, baptisan kudus atau khusus hari ini Minggu tanggal 12 September 2021 di kebaktian pukul 18 WIB dilaksanakan peneguhan baptisan kudus atau khusus bagi 1 orang anak. Poin 16, pertanyaan Wix melalui live stream. Boleh kita baca masing-masing. Poin 17, katekisasi Sidi HKBP Resort Bandung Timur garis datar yang reguler. Katekisasi Sidi reguler
tahun ajaran 2021-2022 dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 18 WIB sampai dengan 20 WIB, dan setiap hari Sabtu pukul 16 WIB sampai dengan 18 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Bandung Timur sesuai dengan hasil dan pertemuan dengan orang tua saat pembukaan pembelajaran. Dengan ini juga gereja masih membuka pendaftaran sampai dengan Sabtu 18 September 2021. Pelaksanaan pembelajaran ini diikuti dengan prokes. Demikian diberitahukan. Daftar kedua khusus. Katekisasi CD khusus dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 WIB di kantor gereja. Poin 18, pembelajaran agama Kristen. Ini himbauan sama orang tua. Diberitahukan kepada para pelajar sekolah dasar yang tidak ada guru agamanya di sekolah, maka Gereja HKBP Bandung Timur melaksanakan pembelajaran khusus agama Kristen. Untuk itu, bagi yang membutuhkan info lebih lanjut, dapat menghubungi situa WIK masing-masing. Pembelajaran dilaksanakan setiap hari Sabtu. Poin 19, aksi sosial peduli sesama jemaat yang terdampak COVID-19. Boleh kita baca masing-masing. Poin 1.10, pesta pengucapan syukur manang pesta perak HKBP Distrik 18 Kabupaten Tinggi sesuai dengan warta minggu yang lalu bahwa pelaksanaan mensyukuri ulang tahun pesta perak HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi yang seyoganya dilaksanakan hari ini Minggu 12 September 2021 diundur menjadi Minggu tanggal 28 November 2021 oleh karena situasi PPKM yang berlaku. Demikian diberitahukan kepada kita semua. Poin 1.11, himbauan untuk persembahan bulanan dan dana sosial Huria. Kita bisa membaca bersama-sama. Poin 1.12, gerakan peduli dana pensiun. Ini juga bisa kita baca masing-masing. Mari kita membantu pusat untuk hal ini. Poin 1.13, konsultasi nasional pemuda HKBP pada tanggal 10 sampai 11 September 2021 telah dilaksanakan konsultasi pemuda HKBP bertempat di Perkampungan Pemuda Jaitun Silangit, Sumatera Utara sebagai perwakilan distrik 18 Jabar Tinggi adalah saudari Cici FR Boru Manalu. Nomor 2, warta pemberkatan. Butir 21. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah saudara Binisar Riki Gentri Lumban Gaul SMB MM putra Bapak Insinyur Pormian Lumbang Gaul, inang ibu Dr. Anda Rosita Indamaris Boru Manurung dari Jalan Warung Jambu nomor 32 WIK 12 Jemaat HKBP Resort Bandung Timur dengan saudari Rupita Ruth Mamuuri Boru Lumban Tobing Om putri dari Bapak Bona Partahian Lumbang Tobung SE AKK BA
dan Ibu Lisbeth Morliner Boru Siburian, SH, dari Jalan Taman Cendana Komplek Kren Galaksi, Kuti, Bekasi. Jemaat GKPI Resort Bekasi, perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 4 September 2021 di GKPI Resort Bekasi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 bertempat di HGBP Resort Bandung Riau Martarinata, Manang Pelaksana HGBP Resort Bandung Timur. 22. Warta kedua. Warta pertama telah dibacakan secara lisan minggu yang lalu. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Gilbert Junior Sihombing, ST, putra Bapak L. Sihombing almarhum, Ibu Ida Ros Pauli Boru Silahilahi, dari Jalan Terusan Jalan Jakarta, Komplek Hantam, RT 02 RW 04 nomor 6 WIK 10, Jemaat HGBP Resort Bandung Timur, dengan Saudari Yosefine Ruth Boru Pakpahan, SAK, putri dari Bapak Insinyur Ulises P. Pakpahan, Ibu Listin Boru Napi Tupulu, dari Jalan Pondok Mutiara 5 nomor 9 Cimahi, Jemaat HGBP Cimahi, Resort Cimahi Jalan Lurah. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Jumat, tanggal 3 September 2021 di HGBP Cimahi Resort Cimahi Jalan Lurah. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Jumat, tanggal 17 September 2021 bertempat di HGBP Resort Bandung Timur. 23. Warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Gordon Tua Samosir, putra Bapak V. Samosir dan Ibu E. Borutamba, dari Jalan Sadang Serang, Gang Palem 2 nomor 59, Jemaat HGBP Resort Bandung Timur, dengan Saudari Anna Sri Delvi Boru Lumbang Tobing, putri dari Bapak J. Lumbang Tobing, Ibu I. Boru Munte, Jemaat HGBP Resort Purwakarta. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 28 Agustus 2021 di HGBP Purwakarta Resort Purwakarta. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 18 September 2021 bertempat di HGBP Resort Bandung Timur. Nomor 3, jemaat baru. Mulai hari ini gereja kita menerima jemaat baru, keluarga Jupri April Parasian Silahilahi, Inak April Parasian Silahilahi, Ibu Nopita Sari Boru Manalu bersama 1 orang anaknya, datang dari gereja HGBP Pansurbatu Resort Kutaraja, Ugan Silindung, bertempat tinggal di WIK 8 dengan registrasi 082 01440. Mohon untuk berdiri. Terima kasih. Warta jemaat yang berulang tahun dari tanggal 12 September sampai 18 September 2021 sebanyak 105 dilihat Tuhan tama dihamu gajang ni umur dohot hahipason
lam tubuma haporsion muna, ingot hamuma hatani tuhatta namadok, di tangan nasiamu do gajang di umur, jala dihabirang na do hamoraon, dohot hamuliaon. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Poda Manang Amsal 3 ayat 16. Hujahok kami ma tona manang pesan rapot pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tending Ye. Pesan rapat pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tending nomor 125 garis miring D titik 18 garis miring 9 garis miring 2021. Kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP Distrik 18 Jabar Tending dengan perantara pendeta resort garis miring pimpinan jemaat di tempat masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memberkati saudara-saudara. Amin. Segala pujian dan syukur kita panjatkan bagi Allah karena meski di tengah pandemi COVID-19, rapat pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tending Y dapat berjalan dengan baik yang dilaksanakan pada hari Selasa sampai Kamis tanggal 7 sampai 9 September 2021, dan yang menjadi tuan rumah adalah HKBP Tasikmalaya sebagai tema dan subtema rapat pendeta Hatopan. Rapat pendeta distrik dilaksanakan dengan tema sungguh Tuhan itu keselamatan, karena Ia kekuatan dan mazmurku, aku percaya dengan tidak gemetar. Yesaya 12 ayat 2. Dan subtema pendeta HKBP bersama bergantung pada Tuhan dan saling membantu pada masa COVID-19. Rapat dipimpin oleh Amang Pareses HKBP Distrik 18 Jabar Tending Y, yaitu Amang Pendeta Pahala Sitorus, dan dihadiri 55 orang pendeta dan 3 orang calon pendeta. Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar yang adalah Ketua Rapat Pendeta HKBP, dan juga OPUI Eporus HKBP hadir secara virtual. Peserta rapat sungguh sangat bersyukur pada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya bagi gereja, mampu melewati masa pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini. Peserta rapat juga merasakan kenyamanan atas terlaksanya rapat pendeta tersebut, walaupun rapat tersebut diselenggarakan di Tasikmalaya yang merupakan kota santri. Sungguh suatu kehormatan bagi peserta rapat atas kehadiran pemerintah daerah beserta Muspida yang membangun terwujudnya kerjasama dan toleransi antara beragama. Di bawah terang tema dan subtema peserta rapat sungguh-sungguh menggumuli isu-isu teologi di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini yang sangat mempengaruhi kehidupan warga jemaat dan pelayanan gereja. Demikian juga pesan-pesan khotbah, ceramah dan aspirasi peserta rapat yang meneguhkan dan meyakinkan semua pelayan dan jemaat HKBP memperlengkapi dan meningkatkan tugas panggilan untuk melayani
dengan segala upaya yang efektif, tepat dan optimal sesuai keadaan jemaat masing-masing, baik dengan menggunakan teknologi digitalisasi dan internetisasi, stream Zoom meeting, dan lain-lain. Berdasarkan pada firman Tuhan, konvensi, agenda RPP, aturan-peraturan, buku ND, dan buku nyanyian HKBP sebagai warisan teologi HKBP. Selain itu, peserta rapat juga merumuskan berbagai keseragaman pelayanan di HKBP Distrik 18 Jabartending Y, meningkatkan keaktifan kepesertaan pendeta dalam program Tupak Liat Pandeta, yang disingkat TLV. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Gereja, memberkati seluruh warga jemaat dan para pelayannya supaya lebih siap dan berbenah diri untuk melayani dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Teriring salam, sehat dan doa. Tasikmalaya, 8 September 2021, Prases HKBP Distrik 18 Jabartending, Pendeta Amang Pahala Sitorus STH. Songonima tik-tikta di Minggutta Sadarion. Mau lihat ma upasatan. Sihan sudi parulian harga sadau bertahu tiap kota. Yesus Tuhanku harta harga nama ngatasi sudena
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang hadir saat ini di gereja ini maupun yang mengikuti live streaming di rumah kita masing-masing, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasalnya yang ke-8, dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 38. Markus 8 ayat 31 sampai dengan 38, saya membacakannya bagi kita. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Horas madita salukna. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak jauh berbeda dengan situasi para pengikut Yesus pada zamannya. Saat ini juga ada beragam macam motivasi ataupun pemahaman orang perihal mengikut Yesus ini. Ada orang yang mengikuti motivasi dengan adanya pengajaran atau pemahaman teologi kemakmuran atau yang disebut dengan teologi sukses, yang mengatakan bahwa ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita mengimani Yesus, maka hidup kita akan senantiasa penuh berkat. Kehidupan kita akan kaya, sukses, jauhlah kita ini dari penderitaan, dari kesulitan, dari pergumulan, bahkan jauh dari segala sakit penyakit. Yang ada adalah bahwa hidup ini, perjalanannya itu senantiasa terkendali di dalam hal-hal yang baik saja. Sehingga ada pemahaman orang-orang yang menganggap bahwa mengikuti Yesus itu hanyalah perihal keberhasilan, keberuntungan, kebahagiaan atau kesenangan semata. Tentu ini adalah pandangan yang keliru, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi bukan juga mau mengatakan bahwa ketika kita mengikut Yesus, kita akan selalu menderita, akan selalu mengalami persoalan, pergumulan, bukan. Tapi yang pasti adalah bahwa para pengikut Yesus itu dituntut untuk harus setia, bertahan di dalam berbagai situasi. Baik itu dalam pergumulan dan persoalan maupun di dalam sukacita dan keberhasilan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pandangan keliru tadi, gagal paham tadi juga dialami oleh murid-murid Yesus, oleh orang-orang banyak yang sedang mengikuti Yesus ketika itu. Karena itu di sini kita bisa memahami kedekatan dengan seseorang, ketika mengikuti seseorang, ketika bersama-sama dengan seseorang, tidak menjadi jaminan kalau kita bisa benar-benar memahami orang tersebut, bisa benar-benar mengenal orang tersebut. Mungkin selama ini kita juga merasa bahwa kita sudah cukup tahu tentang Yesus. Kita sudah cukup mengenal siapa itu Yesus.
mungkin narohata ngahuta da Jesus sih. Nunga jot hubege marhita barita nauli. Jala jot au bergumul melalui firman Tuhan yang kita baca. Tapi pertanyaannya ketika kita mengatakan saya sudah kenal Yesus, saya sudah tahu tentang Yesus, apakah kita benar-benar sudah menghidupinya? Apakah sudah benar-benar kita ada di dalamnya? Bahkan apakah kita sudah benar-benar meneladani kehidupannya itu, yang kita katakan kita sudah tahu itu, yang kita katakan kita sudah kenal itu, atau itu hanya ada di dalam pikiran kita, hanya ada di dalam pengetahuan kita saja? Petrus senantiasa bersama Yesus. Petrus mengikuti perjalanan dan karya-karya pelayanan Yesus. Tapi ternyata Petrus belum benar-benar mengenal siapa itu Yesus. Petrus belum benar-benar memahami untuk apa tujuan Yesus datang. Apa misi Yesus untuk dunia ini. Dia mengandalkan pikirannya. Dia mengandalkan dirinya untuk memahami Yesus. Itu sebabnya ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia itu akan ditolak, akan disiksa, bahkan akan mati. Petrus dan orang banyak terkejut. Aina salah kata aido Yesus? Apakah Yesus salah berbicara? Masa ia Mesias yang didambakan kedatangannya, yang dianggap sebagai pahlawan yang gagah perkasa, bahkan itu benar-benar diperlihatkan ketika Yesus melakukan banyak mujizat-mujizat besar. Mereka mempunyai harapan yang besar kepada Yesus untuk membawa mereka keluar dari penjajahan Romawi. Mereka ada harapan bahwa tidak akan ada lagi penderitaan. Ketika Yesus Mesias itu datang, maka yang ada akan adalah kebahagiaan, kelepasan, sukacita. Lalu mereka terkejut ketika Yesus mengatakan anak manusia itu akan ditolak, bahkan dia akan mati. Itulah ketika mengandalkan diri dan pikiran masing-masing untuk mendalami, menghidupi jalan dan kehendak Yesus. Amanginang nahina holongan di bagasan Yesus, rabui masa do di bagasan nguluta. Jojo saya nang tapake pikirat tai, tapatajolo pikirat tai, laho mangatusi dalan ni debata, sakap ni debata di nguluta. Maka tidak jarang kita mendengar orang yang mengatakan, mengapa seperti itu? Bukankah Yesus itu adalah hebat? Dia bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, bahkan sisa 12 keranjang. Tapi mengapa di dunia ini masih banyak orang yang kelaparan, masih banyak orang yang menderita, sengsara dengan kemiskinan? Bukankah Yesus itu adalah hebat? Dia mampu menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan menghidupkan yang sudah mati. Tetapi mengapa saya harus menderita kehilangan orang-orang yang saya kasihi? Lalu kita mulai menempatkan pikiran-pikiran kita untuk pikiran Allah. Di dok Tuhan Yesus do si Petrus. Laho maneho bolis. Enyahlah engkau iblis. Sebab barang siapa yang ingin menghalau, menghambat karya keselamatan kerajaan Allah, dia adalah iblis. Dipakai oleh iblis. Alani molo adong nang dihuriai pe namar sakap lau manegai akan nauli napinatu panihuria, hati-hati amang inang. Sotung do naung dipakai simbolis nang hadiriotai laho manegai sakap ni Tuhani. Sakap nauli nadenggani. Yesus mengatakan, enyahlah engkau iblis. Dan selanjutnya Yesus mengatakan kepada orang banyak itu, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Itulah yang disuarakan pada kita hari ini. Melakukan 3M ketika kita memilih untuk menjadi pengikut Yesus. M yang pertama,
menyangkal diri. Menyangkal diri berarti kita bersedia, rela menanggalkan keinginan pribadi kita untuk keinginan Yesus. Menyangkal diri berarti kita mengendalikan diri, bahwa hidup kita ini, yang kita hidupi ini bukan hanya untuk kita sendiri lagi, tapi kita adalah milik Kristus. Maka setiap tujuan hidup kita, fokus kita adalah keinginan Kristus. Menyangkal diri berarti meredam setiap keinginan kita, belajar untuk cukup dan merasa bersyukur. Hidup di dalam rasa syukur, bukan untuk mangoloi hisap-hisap ni daging ta, pikiran ta masing-masing. Murado na manginang? Tentu tidak. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Sebab musuh yang terbesar itu adalah diri kita sendiri. Yang paling sulit itu adalah mengalahkan keinginan kita sendiri, diri kita sendiri. Semua manusia memiliki egonya masing-masing yang ingin dicapai, yang ingin dipenuhi, yang notabene ego itu selalu kurang puas, tidak ada cukupnya. Sudah dapat A, ingin B, sudah AB jadi C. Tidak akan ada kesudahannya. Tetapi hari ini ketika kita memilih untuk mengikut Yesus, kita diminta untuk mau melawan keinginan diri itu. Kalau kita merasa kita berhak marah sama orang karena orang lain menyakiti kita, maka kita perlu menyangkal diri dengan merendahkan diri kita dan memaafkan orang tersebut. Apakah ini mudah? Ini tidak mudah. Ini sulit. Bagaimana mungkin ketika orang telah menyakiti saya harus merendahkan diri saya dan memaafkannya? Ketika kita merasa berhak untuk mengkritik orang lain, ketika kita merasa orang lain tidak baik di mata kita, maka kita perlu menyangkal diri dengan mengintrospeksi diri kita sendiri. Lalu kita akan bisa melihat sisi positif dari orang itu. Ketika kita merasa berhak membanggakan kepandaian kita, keberhasilan kita di hadapan orang lain, kita perlu menyangkal diri dan mengakui bahwa itu juga harus kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tentu ini bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mungkin masalah akan banyak terjadi dan muncul ketika kita melakukan ini, bukan hanya dari orang luar, tetapi juga justru dari orang-orang terdekat kita. Napa malo-malo hodoi, napa badia-badia hodoi, gitu kan. Tetapi ini adalah panggilan kita yang harus kita hidupi sebagai harga yang harus kita bayar sebagai seorang murid. Yang kedua, yang kedua adalah memikul salib, rade manuhuk silam. Salib itu tanda penderitaan yang harus dipikul oleh para pengikut Yesus. Seorang teolog Kristen, Kosuke Koyama, dalam bukunya mengatakan, no handle on the cross, tidak ada gagang pada salib. Yang dalam arti salib itu tidak bisa ditenteng supaya mempermudah dia membawanya. Tapi salib itu ikon dituhuk do. Tentu itu adalah sesuatu yang berat. Tetapi salib, penderitaan harus ditanggung dengan kesetiaan, dengan ketaatan sampai akhir. Sebab Yesus sendiri sudah terlebih dahulu menjalaninya. Dengan ketaatan dia tunduk sampai akhir untuk menyatakan kehendak Bapa sampai di kayu salib itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu ada banyak ragam macam salib naikon situ hungota, baik pribadi maupun bersama keluarga. Adongdo keluarga na bergumul, sedih oleh sebab merindukan kehadiran anak. Tetapi justru sebaliknya ada keluarga yang punya banyak anak, alai susah pikiran na alani akai anak kona. Ada istri yang tertekan batin karena perilaku suaminya. Tetapi sebaliknya ada juga istri yang bersedih oleh sebab suaminya sudah terlebih dahulu meninggalkan dia.
Ada anak yang sedih ditinggalkan oleh ayahnya, tetapi ada juga anak yang bergumul karena perilaku ayahnya. Ada suami yang bergumul dengan perilaku istrinya, tapi ada suami yang sedang berjuang mati-matian untuk memberi atau menyatakan kesembuhan untuk istrinya yang sedang sakit. Ada orang-orang yang merindukan kehidupan rumah tangga, tetapi justru sebaliknya ada orang-orang yang ingin berpisah di dalam rumah tangga mereka. Ada orang yang bekerja keras, mengumpulkan uang dengan tujuan mau menikmati hidup, tapi setelah itu dapat, dia tidak bisa lagi menikmati apa yang sudah dia dapat. Ada yang ekonominya berkecukupan, tapi dia tidak bisa menikmati. Ada orang yang ingin menikmati banyak hal, tapi ekonominya tidak memungkinkan. Semua banyak ragam macam, salib, penderitaan, pergumulan yang datang, yang harus kita pikul di dalam diri kita. Mungkin kita mengatakan aitabo manguluni siadui, saya rana suadong hea pergumulan na, saya rana suadong hea parsorian ningoluna, minardo torus pardopahan na, tabo mana sida tutu ulinai martuanai nita rupani. Tapi percayalah, tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah atau yang tidak memiliki pergumulan. Masing-masing kita memiliki pergumulan kita, dan kuncinya adalah bagi pengikut Yesus itu bukan persoalan salib yang harus kita pikul itu, bukan persoalan penderitaan yang datang kepada kita itu, tetapi kesetiaan kita, ketaatan kita, itulah yang diminta sebagai pengikut Yesus. Menderita, bergumul, berat, sangat berat. Tetapi ketika kita memilih mengikut Yesus, kita harus setia dan taat sampai akhirnya. Maka kita akan selalu diarahkan pada tujuan hidup kita. Tujuan ningoluta dang penderitaan ya manginang. Dang portibion. Alani molo manuhuk silang pehita di portibion. Dang i nagabe ujung ningolut tahun. Tetapi kita akan diperhadapkan, diberikan mahkota kehidupan yang kekal ketika kita mampu bertahan dan setia. Tetapi dengan catatan, ternyata tidak semua penderitaan yang kita alami itu berarti kita sedang memikul salib. Karena ada banyak orang yang sebenarnya menderita karena dirinya sendiri. Ala roha-rohana doh pikiranna sadiri. Marsait ibanago Tuhan. Borak nai silang nahutuhukon ninna. Hapenian alani jugulna do satdabihita. Alani roha-rohana do. Nga diboto, nga moru kesehatan na. Nga di dokon dokter. Unang bemarisa podamang ninna. Alay sayu jugul hodo. Itu tudo lomona. Unang tadok gabe silangi sian tuhatai alai alani hajulot tadoi alani roha-rohat tadoi. Lalu kita katakan, Tuhan mengapa hidup saya susah, saya di dalam kemiskinan, lalu kita menyalahkan Tuhan. Tapi mari menilik dalam diri kita, apakah kita sudah benar-benar orang yang berusaha, sudah berjuang, atau jangan-jangan kita adalah orang yang bermalas-malasan tetapi berharap hal yang besar dari Tuhan. Ngata boto subangta akka si panganon na tabuy, ales etay tapangani rupani amang inang, dungi marsahit tita, dungi tado ago Tuhan haci ni, silangon naikon tuhukon. Ini adalah catatan bagi kita. Kita lihat apakah memang itu datangnya seizin atas Tuhan atau kita sendiri, roha-rohat tasadiri do nama bahen, akka namaol, naborat di bagasan ngulutai. Tetapi yang memikul salib itu adalah ketika kita dalam penderitaan bertahan setia di dalam iman kita. Yang ketiga, yang ketiga adalah mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Kuta ingkar. Maka keputusan untuk mengikut Yesus adalah keputusan yang pasti. Bukan coba-coba, bukan ikut-ikutan,
Bukan hanya sekedar ya, apalagi orang muda, kan mama sama bapakku Kristen, opungku juga Kristen, ya sudahlah jadi orang Kristen aja. Tetapi keputusan untuk mengikut Yesus itu adalah keputusan pribadi kita. Maka apapun yang menjadi konsekuensinya, kita akan mampu bertahan. Mengikut Yesus berarti ada yang kita ikuti. Yesus yang di depan, bukan kita yang di depan. Yesus yang di depan, kita yang mengikut Dia, kita yang menghidupi Dia, kita yang meneladani Dia. Maka ketika memilih mengikut Yesus, arahkanlah hidupmu, lihat dan ikutilah Dia. Memang secara hukum alam masing-masing kita selalu berusaha untuk bagaimana menyelamatkan nyawa kita, untuk bertahan hidup. Contoh kecilnya saja Bapak Ibu, molo di lojong panangga hita, adong di tembok, molo normal nadang boy tajak kiti, ale ujung aro pananggai, raboy do hita, gabeta lupati. Dalam situasi yang mendesak apapun bisa terjadi. Begitulah dengan kehidupan. Bisa saja kita tidak pernah memikirkan untuk berpaling dari Yesus, dari Allah kita itu. Tapi ketika ngamano sak sudah itu 10 tahun, sibolis bekerja, bisa saja kita berpaling dari Tuhan, mencari jalan lain, mencari kekuatan-kekuatan lain untuk bertahan hidup. Tetapi ingatlah firman Tuhan yang mengatakan bagi kita hari ini, barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya. Nyawa yang dimaksud bukanlah sebatas nyawa di dunia ini, tetapi nanti di akhirnya. Maka esensi kehidupan orang-orang Kristen itu bukan hanya untuk bertahan hidup, bukan hanya untuk kegembiraan, kebahagiaan, tapi jauh lebih tinggi dari situ adalah untuk bertahan, untuk tetap setia kepada Dia yang memberi kehidupan. Maka marilah bertahan. No crown without cross, no gain without pain. Tidak ada mahkota tanpa salib, tidak ada keberhasilan tanpa rasa sakit. Maka tetaplah bertahan di dalam iman, menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus, sehingga pada akhirnya Dia tidak akan malu untuk menerima kita di akhirnya. Ketika kelak kita datang dalam kemuliaan-Nya, kiranya Tuhan yang menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk berkat anugerah yang Kau nyatakan bagi kami. Bahkan untuk kesempatan kami boleh disapa oleh firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Untuk kami boleh berjalan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kehidupan yang penuh pergumulan Tuhan. Tapi kami percaya ketika Tuhan mengizinkan persoalan terjadi dalam hidup kami, Engkau tidak akan tinggal diam. Ketika kami mau berharap, beriman kepada Tuhan, Engkau akan menolong kami, memberi jalan keluar bagi kami Tuhan. Sehingga kami mampu bertahan di dalam iman kepada Engkau sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau kuatkan kami dalam melakukan firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang beribadah di rumah-Mu yang kudus ini dan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Apapun yang menjadi persoalan, pergumulan kami, Tuhan turut campur tangan. Di dalam sukacita kami, biarlah kami juga turut mengingat dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, sebab itu adalah datangnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh anak-anak gereja-Mu di dalam pertumbuhan mereka, di dalam sekolah mereka. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, berkati orang tua dalam mendidik anak-anak. Tuhan cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Tuhan berkati orang tua kami yang sudah lanjut usianya, biarlah di dalam masa tuanya mereka tetap berpengharapan pada Tuhan saja. Berkati anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul dengan pekerjaan, yang mencari meraih cita-cita mereka. Engkau nyatakan itu Tuhan pada waktu-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berkati yang merindukan keturunan, biarlah Tuhan Engkau yang memberikannya pada waktu-Mu. Tuhan, Engkau juga berkati jemaat gereja-Mu yang terdampak COVID-19, yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi mereka.
Engkau Tuhan yang menolong, Engkau Tuhan yang memampukan mereka untuk bertahan, tetap hidup. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Jikalau ada yang dalam keadaan sakit di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesehatan dan kesembuhan. Tuhan, Engkau juga yang menghiburkan jemaat Tuhan yang berduka. Kami juga bersyukur untuk jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tuhan tambahkan kesehatan, Tuhan tambahkan sukacita dalam hidup mereka. Tuhan, sepanjang minggu ini Engkaulah yang bersama-sama dengan kami menjalani hari-hari kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala sakit dan penyakit. Biarlah Tuhan Engkau yang memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu saja di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Yesus Tuhan ku ingat Allah, asam angin ku Tuhan Allah, ku ingat di Allah, Jong ma saluhutna. Tong kasih Dia bisa saja susude dosaki tok damero haki. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu Ma Dihita Saluhutna.